Gimana kabarnya Pak Dubes? Alhamdulillah baik. Waduh, gimana? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ini sudah bergabung dan dalam catatan kita ini sudah ada 433 orang di ruang Zoom dan masih banyak yang tidak tertampung di sini. Mereka melihat langsung melalui kanal YouTube. Pak Menteri barusan ini baru selesai acara dengan BPK, dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kepala BOT BPOM. Jadi sebentar lagi Pak Menteri akan bergabung. Baru gabung Pak Amin. Pak Menteri, selamat datang Pak Menteri. Langsung dengan BPK langsung switch ke sini. Iya. Terima kasih. Ini saya sedang berbicara dengan Pak Dirjen IDP dari Kemlu, Pak Menteri, Pak Dubes. Pak kabar Pak Dirjen. Selamat siang Pak Menteri, Mas Menteri dari siang. Kemlu. Ya. Baik. Kalau begitu kita bisa langsung mulai saja. Ya. Ya, silakan. Ini semuanya dilaksanakan oleh para pengajar BIPA di luar negeri, Mas Menteri. Kita hanya fasilitasi. Ya, silakan. Silakan. Mohon perhatian, Bapak Ibu. Acara akan kami mulai. Pergi ke pasar membeli ikan. Di perjalanan bertemu Pak Teguh. Salam pembuka. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati, Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan untuk Panama. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, beserta pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA Pusat dan Cabang, pengajar BIPA di dalam dan luar Indonesia, serta hadirin yang kami banggakan. Selamat datang dalam dialog Mas Menteri ngobrol dengan pengajar BIPA. Perkenalkan, nama saya Bobur John Samigov, pengajar BIPA di Universitas Kajian Timur Negeri Tashkent, Uzbekistan, akan menjadi pewara dalam acara hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin yang kami hormati, mari kita simak laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz, kami persilakan. Baik, yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kami hormati para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Bapak Dubes Faizasyah, Bapak Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, para direktur dan pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para atase pendidikan dan kebudayaan, Ketua PP BIPA Pusat dan Cabang, para pengajar BIPA di Indonesia dan di luar Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Mendikbudristek dan seluruh pejabat dari Kemendikbudristek, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Harapan dan doa saya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin melaporkan sedikit kepada Pak Menteri bahwa kegiatan Mas Menteri ngobrol dengan pengajar BIPA ini ditujukan untuk memperkuat dan memperluas jejaring internasional dan nasional para pengajar BIPA, serta memberikan apresiasi dan motivasi kepada para pengajar BIPA agar mereka senantiasa meningkatkan profesionalisme dan dedikasinya. Dalam melaksanakan tugas penginternasionalan bahasa Indonesia melalui fasilitasi program BIPA oleh Badan Bahasa sejak tahun 2015, tidak kurang dari 370 orang pengajar telah ditugasi untuk melayani 79.971 orang pembelajar BIPA di 206 lembaga yang mencakup 30 negara. Di antara para pengajar tersebut terdapat 73 orang pengajar lokal BIPA yang merupakan warga negara asing dan diaspora Indonesia di luar negeri. Pada tahun ini saja, ketika pandemi COVID-19 masih melanda dunia, tercatat hampir 20.000 pelajar baru mengikuti program BIPA ini. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Kami menyadari bahwa masih banyak pengajar BIPA yang belum diidentifikasi dan difasilitasi oleh Badan Bahasa karena berbagai keterbatasan. Keberadaan mereka, baik yang secara formal terafiliasi pada lembaga maupun secara mandiri melaksanakan pengajaran BIPA, merupakan akses dan juga aset diplomasi berharga bagi kita semua untuk menyebarluaskan nilai-nilai keindonesiaan serta mengenalkan jati diri bangsa Indonesia kepada masyarakat internasional. Pak Menteri yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa dalam kegiatan ini kami berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, secara khusus dengan Direktur Diplomasi Publik Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atase pendidikan dan kebudayaan, afiliasi pengajar dan pegiat BIPA, serta pihak-pihak lain di luar negeri. Peserta yang hadir di ruang Zoom ini, sayangnya kami hanya bisa menampung sebanyak 500 orang, di antaranya meliputi 230 orang pengajar BIPA dari 40 negara, 119 orang pengajar BIPA di Indonesia, dan ada 88 orang pejabat dari 59 perwakilan Republik Indonesia di 44 negara. Selain melalui Zoom, pengajar dan pegiat BIPA dan masyarakat pemerhati BIPA juga menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kemendikbudristek dan Badan Bahasa. Seperti yang dapat disaksikan oleh Mas Menteri, saking antusiasnya mereka mengikuti acara ini, di benua Eropa mungkin belum lama bangun. Untuk yang di Amerika dan di Afrika mungkin mereka masih belum tidur sebab sekarang masih dini hari. Sementara bagi yang di Australia sudah menjelang istirahat malam. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada para guru BIPA semuanya. Dalam acara ini kami mohon kesediaan Mas Menteri untuk menyimak pesan dari wakil pengajar lokal BIPA dari beberapa kawasan regional tentang kondisi, potensi, dan tantangan pengajar BIPA di kawasan masing-masing. Selanjutnya, saya juga mohon pada saatnya nanti Mas Menteri berkenan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada para wakil pengajar BIPA
atau pengajar BIPA yang bisa Mas Menteri pilih sendiri dimanapun mereka berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, marilah kita saksikan penampilan Saudari Elizabeth Doty, pembelajar BIPA dari Amerika Serikat. Juara pertama Lomba Cipta dan Baca Puisi KBRI Washington, D.C. Saudari Elizabeth akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, dan puisi Bintang, karya Khairil Anwar. Terima kasih Mas Bob, saya senang sekali bisa mewakili pelajar BIPA dari Amerika Serikat di acara yang penting ini. Untuk memulai, saya ingin menghormati almarhum penyair legendaris Indonesia dengan membawakan karya beliau yang sangat cocok buat tanggal ini. Puisi tersebut sangat memahami artinya pahit manis dan dapat menyampaikan perasaan yang sedemikian dalam dengan hanya 3 bait. Saya persembahkan Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Demikian kata-kata ajaib beliau yang sangat menangkap rasanya bulan Juni. Berikut, saya ingin menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengajar BIPA dengan pembacaan karya puisi Khairil Anwar. Menurutku, bahasa tulus dan akrab yang digunakan beliau di puisi ini sangat mendapat esensi pengalaman belajar dari guru BIPA. Dengan demikian saya persembahkan Bintang, karya Khairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata dari seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Terima kasih dan semangat selalu. Terima kasih Mbak Elizabeth. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Antonia Soriente dari Italia dan Ibu Karen Bailey dari Australia. Ibu Antonia dan Ibu Karen ini merupakan penerima penghargaan Anugerah Tokoh Kebangsaan dan Kesastraan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kategori Pegiat BIPA. Ibu Antonia Soriente dan Ibu Karen Bailey, kami persilakan. Masih di mute Ibu Antonia. Oh, maaf, minta maaf. Terima kasih Pak Bob atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim dan atau Mas Menteri, Bapak Duta Besar, Bapak Amin dan Bapak Ibu sekalian. Saya di sini sebelum saya dan Bu Karen memandu sesi dialog ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pengalaman atau pesan dan kesan kami sebagai pengajar BIPA.
mungkin memperkenalkan diri dengan Pak Menteri tidak perlu, semoga Bapak masih ingat saya. Saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Napoli dan setelah 20 tahun tinggal di Indonesia, saya kembali ke negara asal untuk menjadi pengajar dan memberikan pengalaman saya kepada mahasiswa dan semua orang yang tertarik kepada Indonesia. Di sini saya ingin memberikan beberapa kesan dan pesan yang mungkin menarik untuk disimak oleh Bapak Menteri. Karena tentunya saya pikir pengalaman kami sebagai pengajar adalah sangat penting untuk disimak oleh pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan oleh Badan Bahasa. Mungkin pertama saya ingin tentunya berterima kasih pada Kementerian Kemdikbudristek mengundang saya menjadi pemandu acara ini, dan juga mendapat kesempatan untuk berterima kasih secara langsung atas penghargaan yang diberikan pada saya sebagai pegiat bahasa dan kesastraan tahun 2020. Di sini mungkin kesan utama yang ingin saya sampaikan di sini sebagai wakil dari Italia secara khusus, tapi secara umum mungkin saya mewakili banyak pengajar lain, adalah bahwa selama 1,5 tahun pandemi ini kami semua harus mengubah sistem pengajaran supaya stamina dan kontak dengan mahasiswa tetap bisa dipertahankan. Kami semuanya harus belajar sistem baru, memakai juga teknologi yang selama ini mungkin kurang dipakai, dan mungkin sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Amin tadi, harus menyatakan bahwa sebenarnya jumlah mahasiswa yang daftar, yang tetap ingin ikut kuliah tahun ini tetap saja stabil, malah saya merasa mungkin naik sekitar 15-20%. Jadi kami sangat gembira tentang hal ini. Kami di Universitas Orientale memang mengajar bahasa Indonesia dari tingkat 1 sampai tingkat 5, jadi kira-kira sampai level C2, dan kekhawatiran saya selama ini adalah bahwa mungkin akan ada keterbatasan dan memang halangan untuk mahasiswa mendalami pengetahuan dan kompetensi berbahasa yang secara langsung hanya bisa didapatkan kalau di lapangan, maksudnya kalau bisa datang ke Indonesia. Jadi sebenarnya kekhawatiran saya adalah bukan pada jumlah mahasiswa yang baru yang tetap akan daftar, tapi bagaimana mempertahankan minat dan keinginan untuk mahasiswa untuk mendalami lebih dalam. Tugas kami tidak hanya memberikan informasi dasar, tugas kami adalah juga menjadikan mahasiswa yang mempunyai pengetahuan mendalam dan juga menjadi ahli tentang Indonesia. Ini hanya bisa, menurut saya, dan Bapak Menteri mungkin tahu, ini hanya bisa, kalau saya menjadi apa yang menjadi sekarang adalah berkat beasiswa yang saya dapat oleh pemerintah Italia 30 tahun yang lalu, dan kesempatan saya bisa tinggal di Indonesia karena alasan bermacam-macam, tapi di antara lain belajar, mengajar, bekerja, dan juga punya kehidupan sosial di Indonesia. Yang kami harapkan adalah justru ini, bahwa mahasiswa dapat segera bisa kembali ke Indonesia, atau kita harus betul-betul menjadi pintar sekali mencari jalan untuk bisa memberikan hubungan langsung dengan Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, kami semuanya mungkin sedang cari pelan-pelan. Saya kira satu hal lain yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa kami lihat bahwa Indonesia punya potensi besar. Dan itu saya lihat dari berbagai stimulus yang datang dari berbagai pihak, tentunya lebih dari pihak mungkin industri dan perusahaan, tapi saya kira kami sebagai pengajar harus siap untuk mempersiapkan semakin banyak orang yang mampu bisa mendampingi
orang-orang yang mungkin memerlukan orang yang berkompetensi dan mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang bahasa, budaya, dan sejarah. Saya selalu bilang sejarah, antropologi, dan lain-lain yang perlu diketahui tentang Indonesia. Jadi saya kira harus kita semua, saya bilang kita artinya kami sebagai pengajar, tapi juga semua pihak terkait dalam hal ini, misalnya kalau saya pikir di Italia, kedutaan besar, misalnya semua misalnya perusahaan yang berhubungan dengan Indonesia, bagaimana membuat menjalin hubungan antara kami pengajar, mahasiswa yang belajar, dan juga dunia kerja. Ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu berterima kasih kepada Badan Bahasa yang selama ini juga membantu kami. Sayangnya di Italia pendidikan tinggi yang menawarkan bahasa Indonesia hanya satu, yaitu Napoli, tempat saya mengajar, dan jumlah pengajar memang masih terbatas. Selama ini ada saya, asisten saya orang Indonesia yang tinggal dekat Napoli, dan juga selama ini diperbantukan oleh 2 orang dari Badan Bahasa. Saya harap bahwa kerjasama ini di antara kami, institusi akademik Italia, bekerja sama dengan KBRI, dan saya berterima kasih di sini mungkin ada Pak Dadang Waskito, dan Badan Bahasa yang melalui program diplomasi kebahasaan bisa memperbanyak kemungkinan orang bisa belajar, maupun baik di level akademik seperti kami, maupun di luar akademia seperti sekarang dilakukan di kedutaan besar. Saya tahu sekarang gelombang kedua bahasa Indonesia di kedutaan sedang dilaksanakan, dan saya tahu itu disambut dengan sangat antusias dari berbagai orang. Mungkin ada 2 hal lagi yang perlu saya sampaikan, adalah satu, bahwa mungkin kami sebagai Italia ingin sekali, dan ini saya sudah sampaikan berapa kali ke Badan Bahasa, supaya di Italia atau juga di tempat lain di Eropa bisa ada satu cara, satu alat untuk bisa menilai pengetahuan bahasa Indonesia orang-orang yang berbahasa. Jadi sekarang ini misalnya ada UKBI untuk orang Indonesia, mestinya kita semuanya segera menyiapkan UKBI lokal untuk Italia, UKBI untuk Jerman, UKBI, dan memang kita harus bekerja sama dalam hal ini. Dan satu hal lain adalah semoga pada saat masa pandemi ini selesai, kita semuanya bisa cepat kembali ke Indonesia. Pertemuan ini bisa dilakukan secara tatap muka, dan juga kami harapkan proses untuk memberikan visa kepada mahasiswa dan juga peneliti asing bisa sedikit dipercepatkan dan dimudahkan. Saya akan tutup sekarang di sini, dan juga ingin sekali lagi berterima kasih, dan betul-betul berharap bahwa pertemuan ini akan dilakukan secara langsung pada suatu hari. Terima kasih. Sekarang mungkin selanjutnya mungkin Ibu Karen, saya persilakan untuk memberikan kesan dan pesan tentang pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Terima kasih Bu Antonia. Selamat siang Mas Menteri serta Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sangat bangga di tengah rasa terhormat diundang menjadi co-pemandu dalam perbincangan penting ini. Nah, saya sadar sebelum saya mulai bahwa baru 2 tahun yang lalu Mas Menteri menjadi satu-satunya orang Indonesia yang termasuk dalam daftar majalah Time 100 Next, ya, dalam kategori leaders atau pemimpin, ya. Daftar ini mengakui pengaruh orang yang sedang naik daun membentuk masa depan di bidangnya masing-masing. Indonesia memang sangat beruntung, Mas Nadiem sudah menjadi Mendikbudristek, dan mudah-mudahan beruntung juga bagi Australia maupun kawasan lain di dunia BIPA. Saya ditempatkan di Perth, Australia Barat, jadi kami di Australia Barat tidak begitu jauh dari Indonesia, apalagi Jakarta hanya 5 jam dari Perth. Di luar pandemi COVID, orang Australia Barat sering ke Indonesia, Jakarta, ke Jawa, di mana-mana di Indonesia.
Saya pengajar, saya guru bahasa Indonesia selama 3 tahun lebih. Saya sudah jadi pegiat dan pengajar bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA di Australia Barat. Dari itu saya sudah memiliki begitu banyak kesempatan besar untuk memperkaya keterampilan dan hidup saya melalui bertemu dan bekerja dengan orang lain yang juga pecinta bahasa Indonesia. Saya sudah ada banyak kesempatan mengembangkan jaringan yang mendalam, bermakna, dan penting, baik di Indonesia maupun di seluruh Australia, bahkan di tempat lain di dunia. Untuk ini saya sangat berterima kasih dan saya telah mempunyai banyak teman seumur hidup di seluruh dunia. Semua itu karena bahasa dan negara Indonesia. Jadi saya sangat berterima kasih. Sebagai kontribusi saya di bincangan ini, sebagai pesan mungkin memperbolehkan saya mengajukan pesan penting dari sudut kebipaan Australia. Ini dari lubuk hati saya karena menurut guru bahasa Indonesia di Australia, di seluruh Australia, hubungan dengan Indonesia, antara Indonesia dan Australia adalah hubungan yang paling penting di kawasan kita. Menurut pendapat saya, sejak saya sudah mulai mengajar di tahun 90, status pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh negara bagian dan teritori di negara Australia masih kurang memadai karena belum mendapat perhatian dari politikus serta pemilik otoritas di bidang pendidikan di Australia. Menurut saya, para politikus, partai politik, serta kebanyakan pemimpinan pendidikan di Australia terus meremehkan dan sama sekali gagal mendukung aspek penting pendidikan generasi muda Australia. Bersama dengan mayoritas para rekan kerja saya, ada pendapat umum bahwa ada potensi besar yang belum dimanfaatkan, baik oleh pemerintah Australia maupun dengan Indonesia untuk memperkaya dan mengembangkan program BIPA di Australia di semua jenjang, di SD, SMP, SMA, dan universitas. Juga di komunitas adult classes itu. Melakukan hal ini adalah satu-satunya cara untuk memperkuat dan memperkaya hubungan yang nyata, mendalam dan berkelanjutan antara kedua negara penting kita di kawasan ini. Ada hubungan yang khusus antara Australia dan Indonesia dan semoga kita semua dapat bekerja sama dalam hal kebipaan untuk mewujudkannya. Demikian kesan dan pesan kami selama ini dalam mengajarkan bahasa Indonesia di negara masing-masing. Mudah-mudahan yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat bagi perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Antonio dan terima kasih Bapak Menteri. Baik Bu Karen. Mas Menteri, sebelum saya mempersilakan pengajar lain berbicara, saya atas nama para pengajar ingin mendapatkan arahan dari Mas Menteri. Menurut Mas Menteri, bagaimana peran para pengajar BIPA dalam membantu mempromosikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Dan apa kompetensi utama yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh para pengajar BIPA itu? Kami mohon Mas Menteri berkenan memberikan tanggapan dan arahan. Terima kasih Bu Antonia, terima kasih Bu Karen. Saya sangat sama nggak enaknya bilang Ibu Antonia seperti Bu Antonia menyebut Mas Menteri ke saya. Saya udah kenal Bu Antonia ini sejak saya umur berapa tahun ya Bu Antonia? Umur 5 tahun kali ya? Ya, saya 31 tahun lalu saya pertama kali menginjak kaki di Indonesia dan Pak Menteri tahu, Mas Menteri tahu bahwa saya baik. Iya, berarti sekitar umur 5 tahun udah kenal ya, saya seumur hidup. Matematika bukan panggilan Antonia selalu ke saya Nadim, sama saya selalu Antonia, jadinya ini aneh. Jadi kaget sekali bertemu di sini, tapi sangat senang. Untuk menjawab pertanyaannya, pertama saya sedikit terharu nih melihat
passion ya dari pengajar-pengajar BIPA kita di luar negeri. Merupakan suatu hal yang waktu saya pertama kali menjadi menteri, ini salah satu hal yang mengejutkan, tapi mengejutkan positif gitu loh. Dengan seberapa luasnya dan seberapa tulusnya orang-orang di seluruh negeri-negeri tetangga kita punya program BIPA ini, dan dengan rasa cinta dengan Indonesia yang luar biasa ya. Memang Indonesia ini punya satu, walaupun mungkin ya status di panggung dunia kita itu mungkin tidak besar, bagi orang yang mengalami budaya kita, mengalami interaksi dengan masyarakat kita, sangat cepat jatuh cinta sebenarnya sama Indonesia. Itu suatu hal yang sangat unik mengenai negara kita. Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, Ibu Antonia, Ibu Karen, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang tertinggi, atas dedikasi Ibu Antonia, Ibu Karen, Mas Bob, semua pengajar BIPA, baik di luar Indonesia maupun di Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan menurut saya memang benar seperti yang dibilang tadi, pengajar BIPA itu bukan guru bahasa Indonesia saja, gitu. Scope dan misi daripada BIPA itu jauh lebih besar dari itu. Mereka adalah duta daripada bangsa kita, gitu. Dan cara terbaik untuk meresapi budaya kita, untuk bisa akhirnya membuka pintu Indonesia sehingga kita bisa jatuh cinta dengan Indonesia, adalah melalui bahasa Indonesia. Itu cara termudah, cara terbaik. Semua orang dari luar negeri akan mengalami ini saat pertama kali mereka tersandung-sandung berbicara bahasa Indonesia. Beda sekali dengan beberapa negara ya, mungkin di Eropa nggak semuanya sebaik itu. Kalau di Indonesia, kita siapapun tersandung-sandung pakai bahasa Indonesia, itu respon masyarakat Indonesia luar biasa senangnya. Mau itu ngaco-ngaco pun apa-apa, reaksinya tuh bukan, aduh udah deh nggak usah bahasa Indonesia, udah pakai bahasa Inggris aja. Tidak, malah itu mengundang suatu perasaan dihormati, perasaan yang sangat hangat pada saat orang Indonesia melihat orang luar negeri mencoba berbahasa Indonesia. Jadi maksud saya adalah duta budaya Indonesia ini harus orang yang jatuh cinta dengan budaya Indonesia dulu, atau nggak bakal menular gitu rasa minat untuk berkunjung atau mengetahui lebih banyak mengenai Indonesia. Jadi menurut saya kriteria terpenting untuk menjadi guru BIPA yang efektif adalah satu, harus pertama sayang sama Indonesia, sayang sama budaya Indonesia, punya pertemanan di Indonesia dan lain-lain, dan merasa Indonesia itu sebagai mungkin rumah keduanya atau rumah salah satunya, nggak tahu, mungkin buat Antonia Indonesia masih rumah pertama ya mungkin sekarang ya. Tapi ya, itu maksud saya. Jadi sebagai duta daripada menu kekayaan budaya Indonesia, menu kekayaan sejarah Indonesia, dan kebinekaan Indonesia yang susah disaingi sih dari beberapa negara lain. Jadi mungkin itu dari saya, mungkin yang terpenting dari pengajar BIPA itu adalah passionnya atau rasa keseruan yang bisa tertular kepada yang diajarkan. Itu sebenarnya menurut saya dampak yang terpenting. Karena tanpa ada minat itu, tanpa kita jatuh cinta dengan konsep daripada Indonesia, ngapain kita terus mempelajari bahasa Indonesia? Itu adalah dasar daripada pendidikan bahasa Indonesia gitu loh. Itu membuka gerbang kepada budaya dan kebinekaan negeri kita tercinta ini. Jadi itu menurut saya pesan dari itu, dan luar biasa, sangat menginspirasi buat saya. Begitu banyak usaha yang dilakukan di berbagai macam negeri. Saya sangat setuju sama apa yang Bu Karen sebutkan, apalagi buat negara-negara tetangga kita seperti Australia dan lain-lain, Asia Tenggara pun termasuk, dan trade partner terbesar kita, bahkan misalnya seperti Jepang dan Korea. Menurut saya apa yang bisa dicapai dari sisi ekonomi, dari sisi kolaborasi, baik government to government ataupun swasta ke swasta. Kalau kita bisa, kalau ada critical mass daripada orang Australia atau misalnya orang Singapura atau orang Thailand, Vietnam bisa berbicara bahasa Indonesia, itu dampak kepada peningkatan kewirausahaan
kolaborasi, riset dan inovasi itu besarnya. Dan menurut saya mungkin ada pihak yang meremehkan, tapi mungkin ada satu grup yang jauh lebih enlightened yang mungkin sudah menyadari bahwa semua destiny kita di region ini adalah udah terkoneksi gitu. Jadinya kita harus menerima itu dan bahasa adalah satu langkah terbaik untuk menjalin hubungan-hubungan erat antara budaya-budaya dan ekonomi kita. Terima kasih Mas Menteri atas saran yang diberikan. Selanjutnya kami mengundang 6 orang pengajar BIPA untuk menyampaikan kesan dan pesan secara singkat sebagai wakil pengajar BIPA dari 6 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wakil pertama adalah Ibu Siriporn Manechukate dari Thailand yang akan mewakili para pengajar BIPA di kawasan Asia Tenggara. Ibu Siriporn, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Antonia. Pergi ke Indonesia, petik daun salam, bawa sedikit untuk masak ayam bumbu Bali. Salam kami pengajar BIPA di Tanah Siam. Sangat senang bisa ngobrol dengan Mas Menteri. Selamat sore Mas Menteri yang saya hormati. Selamat sore juga Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini. Saya, sebagai wakil pengajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Perkenalkan, nama saya Siriporn Manechukate, pengajar BIPA di Thailand. Saya pernah mendapatkan beasiswa program Dharma Siswa untuk belajar BIPA di universitas di Indonesia pada tahun 1992. Karena itu, sejak tahun 1995, saya menjadi dosen bahasa Indonesia di universitas di Thailand. Kini kondisi pengajaran BIPA di kawasan Asia Tenggara makin semarak dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Hal itu didukung pandangan positif masyarakat terhadap Indonesia dari prospek ekonomi. Tantangan dan kendala mengajar BIPA di kawasan Asia Tenggara adalah bahasa pengantar yang digunakan pengajar BIPA di kelas harus menggunakan bahasa negara masing-masing karena tidak semua pembelajar mampu berbahasa Inggris. Harapan kami adalah yang pertama, pengajar lokal terus dibimbing agar kompetensi mereka terus meningkat. Kedua, BIPA bisa menjadi program S1 di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir, kami berharap ada kerjasama G2G antara negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara untuk menyediakan lowongan kerja bagi para lulusan. Di Bangkok ada KBRI, di selatan ada Surat Thani. Terima kasih untuk Mas Menteri. Semoga BIPA jaya di atas bumi. Demikian kesan dan pesan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siriporn. Pengajar selanjutnya adalah Ibu Kyoko Funada dari Jepang yang akan berbicara mewakili pengajar BIPA di kawasan Asia. Ibu Kyoko Funada, kami persilakan. Terima kasih Ibu Karen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, selamat sore dan Assalamualaikum. Mas Menteri yang terhormat, saya di sini berbicara sebagai nasihat APP BIPA cabang Jepang, bukan sebagai profesor yang mewakili universitas di Jepang. Perkenalkan, nama saya Funada Kyoko, dosen BIPA pada
Kanda University of International Studies. Sampai saat ini, saya sedang mengajar BIPA hampir 40 tahun di berbagai sekolah dan universitas. Di Jepang, ada sekitar 80 kursus sekolah dan universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, baik sebagai kursus bahasa asing, program studi, maupun mata kuliah pilihan. Menurut survei APP BIPA, jumlah pembelajar BIPA tahun 2020 dari tahun yang lalu ada sekitar 4.000 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun situasi sekarang tidak kondusif karena pandemi, jumlah pembelajar BIPA masih tetap ada. Banyak cara dilakukan oleh pengajar BIPA yang tiba-tiba harus mengajar secara daring sejak pandemi mulai. Misalnya, salah satu pengajar BIPA di Jepang berusaha memotivasi para pembelajar untuk lebih menjadi ingin tahu tentang Indonesia. Pengajar memakai bumbu siap pakai nasi goreng dan memasak bersama secara daring. Pembelajar jadi bisa sekaligus belajar bahasa dan cara memasak. Pengajar juga memakai Google Earth dan video-video untuk memperkenalkan Indonesia pada pembelajar. Guru BIPA di sekolah dan universitas di Jepang terdiri dari pengajar atau dosen tetap dan pengajar tidak tetap atau dosen honorer. Bagi pengajar tetap, pihak sekolah atau universitas biasanya menyediakan dana untuk penelitian dan pengembangan diri, misalnya pemberian buku-buku. Tetapi bagi pengajar honorer, memang pihak sekolah atau universitas tidak mengalokasikan dana tersebut. Bagi pengajar honorer yang warga negara Indonesia dan tidak bisa berbahasa Jepang, sulit untuk menemukan cara mengajar yang pas dengan materi berbahasa Indonesia yang cocok untuk pembelajar Jepang. Untuk mereka diperlukan fasilitas untuk pengembangan diri, seperti program-program pelatihan atau kursus. Kami sangat berterima kasih bila pemerintah Republik Indonesia juga bisa menyediakan beasiswa pendidikan jenjang S2 atau S3 bagi pelajar orang Indonesia, pengajar orang Indonesia maupun orang Jepang. Pengajar BIPA yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan maju bersama mendirikan APP BIPA cabang Jepang tahun 2017. APP BIPA yang diketuai Bapak Suyoto ini sudah menandatangani kerjasama dengan KBRI Tokyo. Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Yusri Wardiatno juga selalu mendukung kegiatan kami, sehingga kami bisa aktif berkegiatan. Misalnya, tahun lalu, KBRI membantu penerbitan materi ajar untuk kelas menengah, menyediakan dana untuk kegiatan lokal, seperti seminar dan lokakarya serta lomba pidato bagi pembelajar BIPA. Dalam masa pandemi ini, setiap bulan kami mengadakan kegiatan baik internal maupun eksternal. Salah satu contoh kegiatan eksternal adalah Indonesia Club. Sekali setiap bulan, APP BIPA dan KBRI bekerja sama mengadakan Indonesia Club, yang merupakan wadah berarti percakapan bahasa Indonesia bagi para pembelajar Jepang, BIPA di Jepang secara daring. Kegiatan terakhir mengundang kawan BIPA dari Indonesia yang rata-rata adalah orang umum untuk saling bercerita tentang belanja online. Banyak pembelajar BIPA di Jepang menikmati acara ini dan mereka belajar kata-kata baru seperti COD, kapok, tertipu, ongkir, dan lain-lain. Anggota APP BIPA sejumlah 50 orang bekerja di berbagai sekolah dan universitas sehingga dapat menjadi sumber informasi mengenai kondisi pembelajar BIPA di tempatnya. Sebaliknya, mereka menjadi perpanjangan tangan penyampaian informasi-informasi kebahasaan dan kebudayaan Indonesia kepada pembelajar di tempatnya masing-masing. Untuk itu, kegiatan antara APP BIPA, KBRI, dan universitas sangat perlu dibina dan didukung oleh kedua pemerintah. Dalam semua kegiatan, apapun bentuknya, memang selalu mempunyai masalah finansial dan sumber daya manusia.
Tetapi dengan sumber daya manusia yang sedikit, kami akan berusaha terus mengajukan bahasa Indonesia di Jepang. Mohon dukungan Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kyoko. Selanjutnya, kami mengundang Mas Menteri untuk menanggapi kesan dan pesan yang telah disampaikan. Mas Menteri, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siriporn dan Ibu Kyoko. Luar biasa ini kegigihan ibu-ibu tetap mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing di Asia Tenggara dan di Asia masuk. Persis seperti poin saya sebelumnya, luar biasa pentingnya terutama juga di Asia sebagai untuk menjalin hubungan ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, luar biasa. Saya mendengar banyak tadi masukan, kabar gembiranya adalah mengenai struktur yang telah kita merdekakan dengan kampus merdeka. Ini adalah salah satu, Indonesia sekarang menjadi salah satu pionir dalam unbundling ya, unbundling daripada atau dekonstruksi daripada degree S1 dan sekarang di Indonesia ini boleh 3 semester di luar prodinya dan 2 semester dari 8 total semester dari S1 itu boleh melakukannya di luar kampus. Jadinya exchange program 1 semester di luar negeri, itu semua kita lagi dorong. Semester ini aja kita kirim 2.000 anak, 1 semester di luar negeri, gitu, dalam berbagai macam universitas di seluruh dunia. Jadinya itu salah satu program yang kita dukung di luar pendanaan beasiswa biasanya. Tapi sekarang itu dia mendapatkan full 20 SKS, jadinya full credit, dia bisa melanjutkan. Jadi kita dengan berbagai macam kemerdekaan di perguruan tinggi, kita bisa menstruktur berbagai macam kerjasama dengan program-program BIPA kita di masing-masing negara tetangga dan juga universitas-universitas yang ada di negara itu. Jadinya mohon didalami itu konsep kampus merdeka, dan karena itu menurut saya adalah kesempatan yang sangat besar untuk program BIPA kita untuk menambah jumlah pengajar, menambah jumlah murid dan lain-lain. Jadi itu menurut saya suatu hal yang harus ditekuni baik tim saya maupun juga tim para pengajar BIPA. Itu kesempatan emas. Terima kasih, dan saya senang banget ada kerjasama dengan Universitas Indonesia dan luar negeri, itu mau kita dorong. Sekarang kita pokoknya semua universitas harus bekerja sama dengan universitas di luar negeri atau dengan industri atau dengan research institute. Kita ingin memecahkan semua sekat-sekat tersebut. Jadi sangat cocok dengan arahan Ibu Kyoko dan Ibu Siriporn tadi permintaannya. Dukungan beasiswa pun akan kita tingkatkan. Terima kasih. Ya, sebagai tambahan, Mas Menteri, itu Badan Bahasa juga menyediakan semacam beasiswa untuk mereka yang mau belajar BIPA untuk dari luar negeri itu. Ya. Dan ini saya juga ingin menyapa secara khusus ada Pak Dubes Indonesia di Beijing, Bapak Dubes Johari Oratmangun, sudah bergabung bersama kita semua, Mas Menteri. Halo Pak Dubes, apa kabar? Makasih udah bergabung. Ya. Oh itu tadi masih di mute itu ya, kamera. Ya. Iya Mas Menteri, terima kasih bisa bergabung dan mendengarkan cerita-cerita yang menarik. Kami pengajar BIPA yang hadir dari Tiongkok ada sekitar 34 orang. Jadi senang di sini, perkembangannya juga bagus sekali. Malah kita sudah lakukan lomba pidato, lomba nyanyi, lomba lagu daerah, dan lain-lain, dan responsnya luar biasa. Jadi terima kasih, salam hormat dan salam hangat dari Beijing. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Mas Menteri. Pengajar selanjutnya berasal dari Australia yang akan mewakili para pengajar BIPA di kawasan Australia. Ibu Itin Adijia, kami persilakan. Halo, selamat hormat Bapak Menteri dan rekan-rekan BIPA. Salam dari warga negeri kanguru di Australia. Mungkin
informasi yang saya mau sampaikan agak mirip dengan Ibu Karen yang sudah sampaikan tadi. Jadi saya singkatkan saja ya. Mungkin saya berbicara dari pengetahuan saya sendiri. Saya juga seorang guru mengajar SMA di bagian timur Australia untuk siswa-siswi yang ingin belajar bahasa Indonesia. Tapi ya sayang sekali jumlah yang berminat makin kurang. Ada naik turun memang, jadi saya sangat harap kita bisa meningkatkan minat dan entusiasme dari siswa di Australia ini untuk tetap belajar bahasa Indonesia karena itu sangat penting sebagai negara tetangga. Dan saya juga tahu di Australia ini ada lumayan banyak warga Indonesia yang sudah pindah dan menetap di Australia. Dan kalau saya lihat mereka juga sangat ingin anaknya belajar bahasa Indonesia, tapi sampai sekarang agak kurang tempatnya, misalnya seperti balai bahasa. Jadi kalau kita bisa kembangkan juga balai bahasa yang ada di Australia itu sangat membantu warga Indonesia yang ada di Australia dan juga warga Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia yang memang sangat budaya Nusantara yang sangat indah itu. Ya saya kira itu cukup karena Ibu Karen sudah menyampaikan manis dan pahit dengan mengajar bahasa Indonesia di Australia. Selain maaf sedikit lagi yang memang penting diketahui, bahasa Indonesia memang masuk 5 besar bahasa yang diajari dalam sistem formal di Australia. Jadi siswa-siswi SD, SMA, SD, SMP, SMA dan kuliah semua punya kesempatan untuk belajar, tapi keminatannya yang agak kurang sementara ini. Thank you. Terima kasih Ibu Itin. Ya memang sekali ada ribuan siswa di Australia dari SD sampai SMA, ribuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Afrika. Kami persilakan Bapak Nidlol Masyud dari Mesir untuk menyampaikan pesan dan kesan mewakili para pengajar BIPA di kawasan Afrika. Silakan Bapak Nidlol. Sebelum ke Pak Nidlol, saya ingin juga menyapa kehadiran Bapak Dirjen Amerok, Bapak Dubes Ngurah, dan juga tadi sudah didampingi oleh Bapak Teguh Faiza. Terima kasih. Selamat bergabung. Terima kasih Pak Dirjen Amerok, Pak Dubes Ngurah. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini masih pagi Pak ya. Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati, angin sepoi datang menerpa sangatlah lembut tanpa suara. Izinkan kami datang menyapa dari negeri seribu menara. Pengajaran BIPA di kawasan Afrika, khususnya di Mesir, telah berlangsung puluhan tahun, dimulai dengan kursus privat secara swasta, lalu kursus resmi oleh KBRI, kemudian akhirnya dipayungi pula oleh Kemendikbud melalui Badan Bahasa. Nah, minat warga Afrika terhadap bahasa Indonesia cukup tinggi. Di Mesir misalnya pendaftar kursus BIPA senantiasa membludak. Gelombang Mei lalu, jumlah pendaftar mencapai 640 orang, sementara daya tampung kita hanya 250. Dulu pembelajar baru itu kadang hanya 3 atau 5 orang per kelasnya, karena memang waktu itu sulit mencari peminat, tetapi sekarang alhamdulillah selalu penuh. Dan saat ini sudah kita buka 3 lokasi di Mesir, 2 di ibu kota dan 1 di daerah. Sejak 2 tahun lalu, bahasa Indonesia juga sudah masuk ke kampus, ke struktur kurikulum di Fakultas Bahasa Terjemah Universitas Al-Azhar Kairo. Latar belakang pembelajar kami cukup beragam, mulai dari siswa SMP, SMA, mahasiswa, sampai para profesional. Jadi ada pegawai, wartawan, dosen, ada pejabat pemerintah, ada atlet olahraga, bahkan ibu rumah tangga. Mayoritasnya warga negara Mesir. Hanya saja selama masa pembelajaran jarak jauh ini kami juga menerima pendaftar dari negara lain, semisal Maroko, Sudan, Somalia, Arab Saudi, Palestina, dan Suriah.
Daya tarik utama kursus ini adalah karena pengajarnya merupakan penutur asli. Nah, itu keistimewaan yang ada di sini, serta merupakan orang Indonesia yang terkenal ramah dan akrab. Guru-guru kadang mentraktir makan para pembelajar di restoran-restoran yang menyediakan santapan khas Nusantara di sini. Begitu pula sebaliknya. Para guru dan pembelajar juga kerap terlibat dalam kegiatan bersama, semisal main bola, berlatih pencak silat, bermain seni, berwisata bersama, dan sebagainya. Perbedaan budaya yang cukup kontras antara kami dengan para pembelajar alhamdulillah tidak menjadi penghalang. Dan di samping itu ada pula daya tarik karena kursus ini bebas biaya dan ada program beasiswa KNB atau Dharma Siswa. Motivasi mereka untuk belajar cukup dan target mereka cukup bervariatif. Ada yang karena ingin menambah wawasan kebahasaan atau karena tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia atau ingin tinggal dan berwisata di Indonesia, ingin menjadi penerjemah dan pemandu wisata, ingin masuk ke dunia bisnis dengan para usahawan di Indonesia, atau melanjutkan studi dan mengajar di Indonesia. Bahkan ada juga Pak, karena rencana untuk menikah dan berumah tangga dengan orang di Indonesia. Terakhir terkait dengan para pengajar BIPA, saat ini di Mesir terdapat 13 tenaga pengajar, semuanya kebetulan adalah mahasiswa pasca sarjana di berbagai kampus di Mesir. Harapan kami ke depannya para pengajar ini dapat diperkaya dengan sarana tambahan semisal kamus, buku sastra, komik berbahasa Indonesia, dan sebagainya. Alangkah baiknya juga apabila ada penganggaran khusus untuk penyusunan bahan ajar dan multimedia yang lebih bersifat khas dengan lokal di sini, sehingga materi yang disajikan lebih sesuai khususnya untuk para penutur Arab gitu. Di samping itu diperlukan pula mungkin semacam aplikasi daring atau Android dan iPhone untuk manajemen dan tata kelola kursus, serta administrasi pembelajar, nilai, dan pembelajaran. Nah, terakhir barangkali ada harapan dari kami untuk para pengajar BIPA, barangkali di semua wilayah, khususnya di Afrika dan Mesir, untuk mendapatkan akses bebas gitu, mengikuti lengkap uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang sekarang sudah online gitu. Sehingga para pengajar nanti setiap masanya dapat senantiasa mengukur dan meningkatkan diri secara berkelanjutan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan mewakili pengajar BIPA di kawasan Afrika, khususnya Mesir. Terakhir, Indonesiaku surga alami, keindahannya jangan ditanya. Itulah lapor dan harap kami moga berkenan menerimanya. Walau berbeda tempat di bumi, Kairo Jakarta tetaplah hangat. Kurang lebihnya mohon maklumi. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karin. Wah, akhirnya saya lupa. Mohon maaf ya. Terima kasih Bapak. Sudah 2 pengajar yang menyampaikan kesan dan pesan mereka. Kami mohon Mas Menteri berkenan untuk memberikan tanggapan. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Itin dan Bapak. Terima kasih Ibu Itin ya dan Bapak Nidlol. Itu informasinya ini sangat berguna buat kita. Yang satu hal yang saya sangat menarik adalah sepertinya kita mulai ada kayak penurunan interest di Australia dari demand, padahal supply-nya ada, tapi malah di Mesir kita ada over demand dan under supply di situ. Nah, sebenarnya satu hal yang kalau bisa Pak Amin juga bisa bantuin saya Pak Amin untuk mengumpulkan alasan tren saham stok bahasa Indonesia naik turun ini dikarenakan apa gitu loh. Saya kepengen tahu ini karena kenapa lagi beken bahasa Indonesia apa tidak, alasannya kenapa. Mungkin kita bisa melakukan sedikit survei Pak Amin. Kenapa itu penting buat kita? Adalah penting kita mengetahui apa sih sebenarnya trigger-trigger daripada demand untuk bahasa Indonesia ini gitu loh, minatnya apa. Dan kalau misalnya di Australia, apakah kita salah marketing di Australia? Bahwa kita selama ini mungkin memarketing ini sebagai destinasi turisme yang menarik aja. Bukannya kalian kalau mau jadi entrepreneur yang super sukses ya berbisnis di Indonesia. Kalau di Australia udah saturated di situ.
nggak bakal bisa menjadi multi. Kalau melihat ada berapa unicorn keluar dari Indonesia, nggak ada satupun dari Australia yang keluar, gitu loh. Jadi mungkin marketing kita juga harus beda sama anak muda. Anak muda kan juga kepengen dia sangat fokus empasis bukan hanya kepada travel dan experience, tapi dia juga ingin menjadi entrepreneur. Banyak sekali anak muda kita, apalagi di Australia, dia kepengen bukan hanya berkarir, dia kepengen menjadi wirausaha. Dan Indonesia itu menjadi lahan opportunity juga. Jadi kita jangan semuanya super mengenai harus cinta kebudayaan Indonesia, seneng nggak Bali doang. Kan kebanyakan interaksi orang Australia cuma berinteraksi di Seminyak beberapa minggu dalam setiap tahun gitu. Tapi mungkin nanti kalau kita bisa temukan ini apa alasan di Mesir itu interest itu naik atau apa. Nah, kita bisa menjadikan suatu strategi marketing bahasa kita yang akan cocok untuk setiap negara. Mungkin itu dari insight yang saya bawa dari itu, sangat menarik. Tapi saya melihatnya sebagai kayak saham bahasa Indonesia lagi naik apa turun karena apa dan apa, targeting kita mungkin agak salah gitu loh. Bagaimana cara mempromosikan bahasa Indonesia itu sangat penting menurut saya. Makasih. Baik. Terima kasih Mas Menteri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekarang kita akan menyimak kesan dan pesan para pengajar BIPA di kawasan Eropa yang akan diwakili oleh Ibu Andi Nurahina dari Jerman. Ibu Andi Nurahina, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Antonia. Saya Andi Nurahina, pengajar BIPA di HTWG Konstanz, Jerman, dan di sini saya mewakili APP BIPA cabang Jerman yang beranggotakan pengajar BIPA dari negara Jerman, Swiss, Austria, dan Spanyol. Di Jerman sendiri tercatat ada 12 perguruan tinggi yang secara berkala menawarkan program BIPA baik sebagai program wajib pilihan maupun program pilihan, ditambah sekitar 20 kursus BIPA di KBRI, KJRI Berlin, KJRI Frankfurt dan Hamburg, dan juga lembaga kursus bahasa lainnya. Kalau boleh saya mengklaim data ini adalah yang terbanyak di Eropa, dan tentu saja ini tidak terlepas dari dukungan yang sangat kuat dari KBRI di Berlin, KJRI di Frankfurt dan Hamburg, serta APP BIPA Pusat, dan tentu saja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seperti yang Mas Menteri katakan tadi, kami pengajar BIPA bukan hanya duta bahasa, melainkan juga duta budaya, duta ekonomi, duta politik, pariwisata, dan tentu saja duta kuliner. Puisi saya atau pantun saya, berburu bakpia ke Pantai Berau, bertemu pedagang bakso aci dari Senggigi. Mengajar BIPA dimanapun kita merantau, berguru kita tentang bahasa, budaya, dan jati diri sendiri. Ya, di perantauan kami belajar banyak sekali tentang budaya Indonesia. Ya, contohnya saya berhasil membawa atau menyatukan mahasiswa Jerman dengan mahasiswa Indonesia yang kemudian mementaskan tarian saman, salah satu warisan budaya yang dikenal sekarang di seluruh dunia, di Konstanz dan bahkan juga di kota-kota lain. Ya. Saya juga setuju dengan masukan-masukan dari rekan-rekan di Australia dan di Mesir tadi, tetapi tentu saja pengajar BIPA di Jerman juga menghadapi tantangan dan kendala yang sedikit lain daripada pengajar BIPA di tanah air atau di negara lain. Dan oleh karena itu kami ingin mengusulkan adanya seperti program konsultan ahli BIPA untuk wilayah berbahasa Jerman yang akan mendukung kami para pengajar BIPA dalam masa tugas sekitar 2-3 tahun. Dan selain itu juga kami berharap program yang bagus sekali yaitu Tebar BIPA dari Badan Bahasa dapat dimaksimalkan juga di wilayah kami dengan merangkul lebih banyak tenaga pengajar yang merupakan SDM setempat, tentu saja juga dengan memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan honor yang disesuaikan dengan standar gaji di negara setempat. Selain itu juga kami berharap bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta juga Badan Bahasa dapat menggalakkan penerjemahan dan penerbitan karya-karya sastra Indonesia untuk menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia demi meningkatkan apresiasi internasional terhadap karya anak bangsa. Buku tipis tapi pelajarannya banyak. Kubaca dengan kencang kosakata yang baru. Duduk manis hari ini terasa sangat enak, asik berbincang dengan Mas Menteri dan para guru. Terima kasih dan salam BIPA yang selalu di hati. Terima kasih Ibu Andi. Selanjutnya, ini yang terakhir Mas Menteri untuk sesi ini,
yaitu Saudara Nona Norris Manassas. Nona Norris Manassas mewakili pengajar BIPA di kawasan Amerika. Saudara Nona, kami persilakan. Terima kasih Bu Karen. Selamat sore Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nona Kurniani Norris. Saya sudah mengajar BIPA selama 20 tahun di Universitas Johns Hopkins dan 11 tahun di KBRI Washington DC. Pada kesempatan ini saya mewakili para pengajar BIPA di KBRI Washington DC. Ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mas Menteri. Pertama, tentang kategori pembelajar di kelas bahasa KBRI. Ada 3 kelompok pembelajar. Yang pertama, mereka yang akan ke Indonesia untuk studi, penelitian, pekerjaan, wisata, atau urusan keluarga. Kedua, belajar karena ingin mempertahankan kelancaran berbahasa Indonesia setelah tinggal beberapa waktu di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mereka yang ingin belajar untuk menantang diri sendiri. Belajar bahasa baru, belajar untuk rekreasi, atau just because. Mengapa tidak? Ya. Hal kedua yang perlu saya sampaikan, di KBRI Washington DC, pra-pandemi COVID-19 hanya ada 2 kelas. 1 kelas pemula dan 1 kelas gabungan tingkat menengah dan mahir. Dengan total siswa sekitar 25 sampai 30 orang. Tetapi selama pandemi, kelas diadakan secara daring dan ada lonjakan peserta. Ya, semester ini yang masih berlangsung sampai bulan depan ada 8 kelas dengan rincian 5 kelas pemula, 2 kelas menengah, dan 1 kelas mahir. Kelas ini boleh klarifikasi. Jadi setelah pandemi malah demand-nya meningkat. Betul, tapi Pak. lewat daring. Betul, iya. Menarik sekali. Jadi tadinya pada males datang ya? Iya, karena kendala mungkin dan hanya warga Washington DC yang bisa ikut kelas di kedutaan. Tapi sekarang karena terbuka secara daring, pesertanya dari seluruh negara bagian di Amerika. Bahkan ada beberapa yang bepergian ke luar negeri dan mengikuti kelas dari Singapura atau dari mana saja, dari negara di mana mereka berada. Ya, ini sangat luar biasa, Pak. Dan harapan kami semoga program-program yang sudah diadakan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI seperti kelas BIPA, beasiswa, dharma siswa, lomba berbahasa Indonesia tahunan, promosi Indonesia terus diadakan. Ya, dan mungkin ditingkatkan dengan lebih banyak karena dari pandemi ini kita mendapat lebih banyak siswa, lebih banyak warga Amerika yang tertarik untuk belajar tentang Indonesia, khususnya untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, sebagai penutup, saya ingin membacakan 2 bait pantun karya beberapa mahasiswa saya yang dikerjakan di kelas tahun lalu. Di kota kecil di Sumatera ada orang yang tua dan gila. Meskipun uang tidak ada, dia kira bahwa masih kaya. Ketika pipi kembali putih, dia sendiri dan sangat sedih. Tuk senang, dia makan nasi, tapi menjadi gemuk sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Nona Norris. Nah, sebenarnya ada satu lagi perwakilan dari Amerika, yaitu Ibu Jolanda Panding. Ibu Jolanda, kami persilakan. Ada tambahan?
Ya, terima kasih Bu Karen atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf, saya tadi terlambat masuk karena ada badai hujan baru saja di Ithaka, jadi koneksi internet tidak stabil. Baik, katanya kami diminta untuk berikan pantun pembuka. Begini pantunnya, membentang dari Aceh sampai Papua, Nusantara, tempat negeri Indonesia kami tercinta. Meliputi bagian besar Amerika Utara, termasuk Hawaii dan Alaska, negeri Paman Sam, tempat kami berkarya. Selamat sore Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Nadiem Anwar Makarim, yang lebih akrab dikenal sebagai Mas Menteri, serta Bapak dan Ibu yang berada di berbagai belahan dunia. Selamat pagi dari pantai timur Amerika Serikat. Perkenankan saya Yolanda Mendaun Pandin, Ketua Konsorsium for the Teaching of Indonesian KOTI, organisasi Nirlaba. Organisasi KOTI beranggotakan pengajar dari berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat, baik negeri maupun swasta, dan pegiat independen bahasa Indonesia untuk penutur asing di Amerika Serikat dan Kanada. Program pelatihan bahasa Indonesia merupakan cikal bakal organisasi kami. Dimulai pada tahun 1975, program ini diperuntukkan bagi peneliti Indonesianis dari universitas pendukung. Dalam perjalanannya, program ini meluas untuk peserta didik mahasiswa dan peneliti Indonesianis asal Amerika Serikat dan juga Kanada yang sudah belajar bahasa Indonesia minimal 1 tahun di universitasnya. Program ini sepenunjang dari Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. Dalam pelaksanaannya, KOTI bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia dan pelatihan terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. KOTI juga menjalin kerjasama dengan SIASI, Southeast Asian Studies Summer Institute, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa intensif di Amerika Serikat yang diadakan pada musim panas untuk semua program bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ibu Nona mungkin salah satu pengajar bahasa Jawanya juga. Program ini dilaksanakan secara bergantian di universitas-universitas yang memiliki pusat kajian Asia Tenggara yang kuat. Sejak tahun 2017, secara mandiri, tiap universitas anggota KOTI menjalin kerjasama dengan berbagai kegiatan bahasa dan budaya Indonesia, baik dengan KBRI maupun KJRI di wilayah masing-masing. Mungkin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya waktu mengkoordinasi di SIASI, program Bahasa Indonesia di SIASI, Mas Menteri. Saya dalam satu program itu ada 3 mahasiswa yang bernama Chris Miller. Semuanya belajar bisa berbahasa Indonesia dengan fasih dan semuanya belajar gamelan. Itu sangat menarik. Sekarang saya rasa 2 sudah menjadi dosen di Amerika Serikat dan 1 menjadi musisi profesional. KOTI tetap dan terus mengembangkan profesionalismenya dalam misi utamanya, yaitu mendukung kajian Indonesia di Amerika Serikat. Selain itu, organisasi KOTI berkomitmen juga mendorong pengembangan pelatihan bahasa Indonesia dan pengetahuan akan budaya Indonesia bagi para akademisi dan masyarakat luas. Maaf, masih pagi. Perkenankan saya untuk menutup dengan lagu yang biasa lagu kepada mahasiswa di Amerika Serikat. Maaf, suara saya pas-pasan, tapi biasanya mahasiswa saya cukup tahan mendengar suara saya karena tidak ada pilihan bagi mereka. Ayo mama, mama jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Laju-laju perahu laju, laju perahu ke Nusantara.
boleh lupa kain dan baju, tak boleh lupa bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Koti, dan salam kenal Koti, salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Yolanda, suaranya merdu Bu. Terima kasih ya. Mas Menteri, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Mungkin Bu Karen, baiknya penampilan acara mendongeng aja dulu, karena Mas Menteri hanya sampai pukul 5. Ini biar Mas Menteri mendengar bagaimana orang non pelajar bahasa Indonesia ini mendongeng. Baiklah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Ashraf dari Mesir akan menceritakan kisah bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang gadis nama Bawang Putih. Setelah ibunya meninggal, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya mereka sangat baik. Namun, sifat asli bawang merah mulai kelihatan. Saat ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh bawang putih melakukan semua pekerjaan rumah. Suatu hari, ayah bawang putih sakit keras, kemudian meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, perlakuan mereka semakin jahat. Ibu bawang merah berkata, "Bawang putih, mulai hari ini, kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan awas, kalau kamu malas, kamu tidak akan saya beri makan." Oh, tubuhku sudah lelah. Aku ingin ibu-ibu mencintaiku, ya Allah. Aku sudah melakukan rumah dan mencuci baju juga. Kenapa saya belum mencintaiku? Ketika bawang putih mencuci baju, bawang merah di sungai, tanpa disadari baju kesayangan ibu keringnya hanyut terbawa arus. Sadar, baju itu hilang. Dia berkata, "Mana bajunya? Tolong bantu saya, ya Allah. Kalau ibu tahu, pasti dia akan marah." Kemudian dia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibu keringnya. "Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah sebelum menemukannya. Mengerti?" Bawang putih pun menyusuri sungai untuk mencari baju itu hingga hari gelap. Dari kejauhan, bawang putih melihat cahaya lampu dari sebuah bunduk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri bunduk itu dan mengetuk pintunya serta berkata, "Tik, tik, tik, tik. Permisi." Seorang perempuan tua membuka pintu. "Ya Allah, nak, saya bawang putih, Nek. Saya mencari baju ibu saya yang hanyut. Dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tidur di sini malam ini, Nek?" "Boleh, nak. Apakah baju yang kamu cari berwarna merah?" "Iya, Nenek. Apa Nenek menemukannya?" "Iya, saya menemukannya di sungai. Saya akan mengembalikan baju itu asal kau menemaniku di sini selama seminggu. Gimana?" Bawang putih berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek di sini selama seminggu." Setelah seminggu, Nenek memberikan baju itu dan menyuruh memilih satu dari dua labu kuning sebagai hadiah. Bawang putih memilih labu yang paling kecil. Ketika bawang putih pulang, dia memberikan baju itu ke ibunya dan dia pergi ke dapur untuk membelah labu. "Wah, Dimas, permata, ya Allah." Bawang merah dan ibunya memaksa bawang putih menceritakan di mana dia mendapatkan labu tersebut. Setelah tahu
bawang merah dan ibunya pergi ke rumah nenek dan mengambil labu yang sangat besar tanpa izin sang nenek. Setelah pulang, mereka memilah labu besar itu. Betapa terkejutnya, dari dalam labu besar itu muncul hewan-hewan seperti ular kelelai. Bawang merah dan ibunya, hewan-hewan itu menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Dan itulah balasan bagi orang yang serakah dan jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maryam. Itu dia penampilan Maryam Ashraf dari Mesir, peserta terbaik dalam Festival Amdai Indonesia. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir dalam acara hari ini. Untuk sesi terakhir ini kami mohon dengan hormat Mas Menteri dapat memilih salah satu atau dua pengajar yang ada di ruang Zoom untuk diajak berdialog. Jadi Bapak dan Ibu pengajar bersiap-siap saja ya. Mas Menteri kami persilakan. Terima kasih. Itu luar biasa tadi, Maryam, luar biasa. Masya Allah performance-nya, luar biasa, hebatnya. Terima kasih. Jadi saya ada pertanyaan pertama untuk Khairul Asari. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana pengalaman unik Anda ketika mengajar penutur asing di Indonesia? Dan aspek budaya Indonesia apa yang biasanya Anda manfaatkan untuk mengajarkan bahasa Indonesia? Pertanyaan pertama saya. Terima kasih Mas Menteri atas sambutan hangat dan juga pesan yang dapat memotivasi kami untuk terus mengajarkan bahasa Indonesia serta mengenalkan budaya dan negara Indonesia melalui kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna. Bapak dan Ibu. Tadi Pak Khairul kayaknya udah mau menjawab pertanyaan saya tadi, Bu Karen. Karen. Mohon maaf ya. Iya. Oh, belum di unmute. Nah, oke. Ya, Khairul. Ya. Terima kasih Mas Menteri pertanyaannya. Assalamualaikum. Tadi pertanyaan mengenai hal unik apa yang saya alami selama mengajarkan BIPA. Saya pengajar BIPA Mandiri di Jakarta, Mas Menteri. Pengalaman yang sangat unik adalah ketika saya sudah dekat dengan salah satu pembelajar, dekat dalam artian profesional ya. Ketika kelas, mereka tidak hanya belajar, tapi malah curhat, Mas Menteri. Jadi apalagi di masa pandemik seperti ini, mereka curhat pekerjaannya, mereka curhat karyawan-karyawannya, dan itu yang akhirnya saya gunakan untuk, ayo pakai bahasa Indonesia, curhatnya pakai bahasa Indonesia, curhatnya pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Budaya yang saya bawa seketika saya mengajarkan BIPA adalah bagaimana mereka bisa menyapa orang-orang Indonesia itu dengan sapaan Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Karena kan di beberapa negara hal-hal tersebut tidak digunakan. Jadi bagaimana mereka bisa greetings orang yang lebih tua supaya bisa lebih terkesan hormat, menghormati. Dan satu lagi, makanan Indonesia itu yang selalu saya bawa di kelas, Mas Menteri. Terima kasih. Hebat sekali. Terima kasih. Memang makanan Indonesia itu memang senjata paling ampuh ya dari semua. Kalau yang lainnya gagal ya pakai makanan, kasih makanan Padang aja itu udah langsung mau belajar bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua saya untuk Edithia Herningtyas mau saya tanyakan di antara pembelajar BIPA yang pernah Anda ajar, bisakah Anda memberi contoh pembelajar BIPA yang saat ini berkontribusi besar terhadap Indonesia? Dan di situasi pandemi seperti ini, strategi apa sih yang Anda lakukan untuk tetap melaksanakan pengajaran BIPA secara daring? Ya, terima kasih Bapak Nadiem Makarim atau Mas Menteri ya. Saya Ditya, kebetulan kalau di Indonesia saya mengajar di LBI Universitas Indonesia. Nah, dari pengalaman saya yang ada dia belajar bahasa Indonesia karena dia melakukan penelitian
di suku Baduy salah satunya ya. Jadi di situ menurut saya malah jadi saya belajar juga dari beliau tentang kebudayaan di suku itu, jadi bertukar informasi. Jadi menurut saya dia datang ke Indonesia untuk meneliti dan akhirnya kami bertukar informasi. Kalau yang baru-baru ini saya ajar di tempat yang lain, di KBRI Roma ada saya baru mengenal beliau adalah penari. Salah satu penari topeng sangat terkenal di Italia. Seperti itu. Jadi beliau ingin mempelajari bahasa Indonesia supaya lebih bisa berkomunikasi lebih lancar ketika bertemu dengan rekan-rekannya di Bali. Seperti itu. Luar biasa ya jadinya. Ya. Kalau tentang strategi, oh ya. Oh silakan. Kalau tentang strategi, ya mengajar daring ini tantangan tersendiri ya Pak. Kita duduk di depan laptop 2 jam itu tantangan tersendiri bagi pembelajar yang kadang rentang usianya juga berbeda sangat jauh, bisa muda dan bisa sangat tua begitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kelas itu bervariasi? Salah satunya diadakan kelas mendatangkan tamu. Ya, mendatangkan tamu. Tadi seperti yang Mas Menteri katakan, mungkin kita bisa promosikan hal lain dari Indonesia seperti itu. Saya pernah mendatangkan tamu juga. Dia teman saya, dia menjurubahasakan bahasa isyarat. Jadi itu juga unik, kemudian memperkenalkan bahwa di sini sudah cukup maju untuk bahasa isyarat seperti itu. Kemudian ada juga dari pembawa berita juga ada, dan kegiatan arah dan lokasi pernah saya bawa juga ke Taman Mini, Pak. Jadi mereka walaupun di rumah tidak bisa kemana-mana, tapi merasa seperti ada di tempat itu, merasa seperti ada di Indonesia, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih, Edithia. Itu luar biasa. Jadi memang tantangan sih untuk menjaga, karena saya udah sekarang mengerti PJJ ini seperti apa, memang tantangan untuk fokus ya selama 2 jam itu. Tapi ternyata partisipasi di beberapa area malah meningkat sejak adanya online. Jadi nggak tahu nih, mungkin tadi saya lumayan tertarik, mungkin Pak Amin kita harus memikirkan nih strategi go online mungkin untuk bahasa ini lebih efektif ya, karena reach-nya juga lebih besar. Mungkin itu harus menjadi salah satu konsiderasi kita, terutama untuk negara-negara yang besar secara geografis seperti Amerika contohnya, mungkin akan sangat membantu gitu. Australia satu contoh lagi, negara yang tersebar secara geografis gitu. Online mungkin bisa cara kita mengisi kursi-kursi seperti ini, dan luar biasa tadi kontribusi. Jadi bedanya pengajar BIPA ini adalah biasanya orang yang minat untuk berbahasa Indonesia adalah seorang dari negara lain yang mungkin ingin melakukan sesuatu yang cukup luar biasa di Indonesia gitu. Apakah dia penari topeng dari Italia atau dia riset dari situ. Dia mungkin akan mempublikasikan suatu buku mengenai rakyat suku Baduy yang kita belum pernah melihat. Jadi itulah kehebatannya peran daripada guru-guru BIPA kita, bahwa setiap manusia yang kita latih bahasa Indonesia itu kemungkinan akan melakukan sesuatu yang luar biasa gitu loh di masing-masing bidangnya, untuk membuat jembatan-jembatan knowledge, jembatan-jembatan bukan hanya ilmu pengetahuan, budaya, bisnis, apapun di antara negara kita. Jadi ini tugas yang luar biasa mulianya. Saya termasuk sedikit tersinggung nih, Pak Amin nggak pernah ngundang saya menjadi tamu di salah satu pelatihan BIPA. Saya juga dengan senang hati kalau Mas Menteri bersedia. Iya. Malas ngundang saya kali. Saya rasa itu Pak Amin. Ya, memang untuk ini sebagai tambahan informasi, untuk kelas-kelas yang daring ini, Mas Menteri sekarang ini memang menjangkau berbagai negara, misalnya yang di Swiss. Hostnya di Swiss, tuan rumahnya di Swiss, tapi pesertanya bisa dari 4-5 negara begitu. Kemudian yang di Timur Tengah, karena satu jalur waktu gitu ya. Tuan rumahnya ada misalnya di Qatar, tapi pesertanya bisa dari 10 negara begitu. Iya. Alhamdulillah ini bagus sekali responsnya. Makanya tadi kenaikan jumlah pembelajar BIPA di masa pandemi ini luar biasa. Insya Allah kita akan teruskan tren positif ini, Mas Menteri. Siap. Iya.
Terima kasih, Pak Ya. Amin. Mungkin kata penutup dari Mas Menteri. Oke, terima kasih. Bapak Ibu pengajar BIPA, ini luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dari jadwal yang luar biasa sibuknya dari Bapak Ibu untuk membagikan pengalaman dan cerita. Ini berkat Ibu dan Bapak, saya lebih paham sekarang dengan dinamika pengajaran BIPA, apa tantangannya, apa kesempatannya, dan betapa besar potensi strategi diplomasi bahasa dan budaya kita ke depannya. Ujung-ujungnya budaya adalah menurut saya ya satu-satunya cara untuk merajut koneksi dengan negara-negara lain, dengan budaya-budaya lain yang kita sangat butuhkan untuk lebih maju di panggung dunia. Udah saatnya nih Indonesia tampil di panggung dunia gitu. Kami di Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa berkomitmen untuk bukan hanya menjaga tapi juga mengembangkan bahasa Indonesia. Ini adalah satu hal yang saya sama Pak Amin ini kompak sekali di sini. Nggak ada gunanya kita melestarikan saja sesuatu hal kalau nanti tidak digunakan oleh masyarakat dan orang luar. Jadi sama pentingnya untuk menjaga bahasa Indonesia, sama pentingnya untuk terus mengevolusi ya, mempercepat akselerasi evolusi dan inovasi daripada bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia sekarang masih kuat di Indonesia sebagai suatu bahasa? Karena kita sangat cepat menyerap kata-kata, frase-frase dari berbagai bahasa asing juga yang kita masukkan, kita modifikasi, kita konfigurasi menjadi bahasa Indonesia. Dan itu adalah satu-satunya cara gimana meningkatkan relevansi bahasa kita. Jadinya ditunggu nih. Pak Amin luar biasa targetnya untuk bisa menginovasikan bahasa Indonesia sehingga kosakata kita bisa sedikit lebih bersaing dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah berapa kali lipatnya kita. Dan itu banyak orang tidak mengetahui kenapa bahasa Inggris luar biasa lakunya, ya karena itu jumlah kekayaan kosakatanya yang begitu besar. Indonesia harus ngejar ini, ya. Dan kita bisa melakukan itu. Untuk harapan kita adalah siapa tahu Indonesia bisa menjadi lingua franca daripada Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Siapa tahu itu adalah bolehlah kita mimpi setinggi langit gitu. Oleh karena itu kami akan memberikan dukungan dan fasilitasi teknis untuk mengembangkan pengajaran BIPA dan menginovasikan dengan berbagai macam cara. Ada yang online, ada yang offline, dan inovasi-inovasi seperti Kampus Merdeka. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas pengabdian dan profesionalisme Ibu dan Bapak pengajar BIPA yang luar biasa. Teruslah bersemangat dimanapun Ibu dan Bapak berada pada saat ini, dan mari bersama menduniakan bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Saya mohon maaf dulu. Terima kasih semua. Mari Pak Sampai Amin. jumpa. Terima kasih. Antonia, Ibu Karen, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada Bapak. Saya coba mengakhiri acara terlalu awal. Ya. Tidak apa-apa. Ya, kami berterima kasih kepada Mas Menteri atas sambutan hangat dan juga pesan yang dapat memotivasi kami untuk terus mengajarkan bahasa Indonesia serta mengenalkan budaya dan negara Indonesia melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna. Nah, Bapak dan Ibu, berakhir sudah sesi Mas Menteri ngobrol dengan pengajar BIPA. Saya dan Ibu Antonia mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Sekarang kami serahkan kembali acara ini kepada pewara. Silakan Mas Bob. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara Mas Menteri ngobrol dengan pengajar BIPA. Saya, Bobor John Samigov, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bob. Terima kasih Bu Karen, Bu Antonia, dan terima kasih semuanya. Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih Pak Aziz, Profesor, bagus sekali acaranya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan bosan-bosan.
Terima kasih. Salam pada semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang di Australia, selamat beristirahat. Untuk yang di Eropa, selamat kerja, melanjutkan pekerjaan. Untuk yang lainnya, silakan untuk beraktivitas sesuai dengan jam waktunya. Terima kasih juga selamat kepada tim BIPA dan Bu Dora sebagai Kepala Pusat. Acaranya sukses dan bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Dan terima kasih semua organizer BIPA ya. Terima kasih BIPA Badan Bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Atiku juga terima kasih. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Staf Khusus Menteri, Bapak Muhammad Haikal, Bapak Aziz Purwanto, Bapak Seno Hartoyo, kemudian Bapak Tepi, Bapak Oki, dan Ibu Ria. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sri. Saya izin untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bapak.